Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Rosa Fitri dengan NPM 24150120003. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil tugas saya selama 4 minggu terakhir ini. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan studi preseden dengan saya mengambil 3 studi preseden, yaitu dari Sinetesa Nasional Siglo XX1 yang bersumber dari Arch Daily. XX1 sendiri, XX1 ini juga berlatar belakang di kota Meksiko yang dulunya itu dibangun sebagai bioskop nasional pada tahun 1984 dan mengalami pembaruan besar di sekitar tahun 2012 sampai 2014. Lalu dengan fungsi dan program, ia menyediakan beberapa ruang teater dengan teknologi terbaru untuk pemutaran yang lebih kompleks dan menyimpan banyak karya-karya sinema yang bersejarah. Lalu konsep arsitekturalnya, XX1 ini dibangun sebagai pusat sinema nasional yang lebih dari bioskop pada umumnya, dan dia menyediakan beberapa auditorium dengan teknologi terbaru untuk pemutaran. Lalu yang studi preseden yang kedua ini ada bowling dan biliar. National Bowling Stadium yang berlokasi dan berlatar belakang di Amerika yang sering disebut sebagai Taj Mahal dari Tempest. Nah, tempat ini berada di jantung kota Reno yang dekat dengan area hotel, kasino, dan pusat kota. Lalu dengan kapasitas dan fasilitas, bangunan ini memiliki sekitar 78 jalur bowling yang dapat digunakan secara bersamaan dan didukung tribun penonton yang permanen dan temporer. Jadi selain untuk area pertandingan, stadion ini juga memiliki lobi yang luas untuk registrasi dan sirkulasi massa dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga ini ada dari fitness center. Fitness center ini sendiri dari Oak Park Community Recreation Center yang bersumber dari Arch Daily. Ini berlokasi dan berlatar belakang di dekat Chicago yang dirancang oleh Perkins dan Will, firma yang terkenal dengan pendekatan desain humanis dan efisiensi energi. Dengan memiliki fasilitas fitness, gimnasium, indoor walking, ruang kelas komunitas, dan lainnya. Lalu di sini ada analisis makro meso site dan analisis respon yang mikro. Analisis site makro tersendiri ini di Bandar Lampung ataupun di Bandar Lampung, Peraturan Daerah ataupun Perda Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai 2026, yakni nomor 4 di tahun 2021 dengan pasal 72, yakni KDB, koefisien dasar bangunan, yakni maksimal 80%, lalu ada KDH dengan koefisien dasar hijau, yakni minimal 20%, dan koefisien luas bangunan itu dimaksimal di angka 32%. Lalu di iklim regional Provinsi Lampung tersendiri pun dia memiliki 2 musim, yakni musim panas dan musim hujan. Nah, beberapa hal yang membentuk karakter iklim di Lampung yakni dari ada angin muson barat dan timur, kedekatan dengan laut, dan variasi ketinggian wilayah. Lalu untuk aksesibilitas kawasan site di Kota Bandar Lampung, ini ada dari Pelabuhan Bakauni untuk jalur air, terus untuk jalur udara itu ada dari Bandara Raden Intan II berlokasi di Natar, lalu ada tol lintas Sumatera, jalan lintas Sumatera, dan stasiun Tanjung Karang. Nah, site-nya tersendiri itu tepat di pusat kota Bandar Lampung, yaitu terletak di daerah Enggal Pakuman. Untuk analisis meso tersendiri memiliki kegiatan pendukung seperti Car Free Day, konser di lapangan Saburai, masjid dan gereja, dan
hal lain sebagainya. Dengan area sekitarnya seperti Sentra Plaza, Grand Mall Lampung, Lapangan Saburai, terus Chandra Department Store, Pasar Tengah, ataupun Simpur Center. Dengan tata guna lahan atau land use, ini diperuntukkan tata guna lahan kawasan Enggal itu termasuk di Karang Indah Mall itu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 sampai 2030 yang menetapkan struktur dan pola ruang kota serta fungsi ruang perkotaan seperti kawasan, permukiman, perdagangan, jasa, dan fasilitas perkotaan. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan penggunaan lahan yang kemudian diperbarui dengan Perda RTW nomor 4 tahun 2021 sebagai kebijakan jangka panjang untuk penataan ruang kota. Lalu untuk circulation dan parkir, akses utama berasal dari Jalan Besar Raden Intan ini dan kendaraan pribadi dan ojek online sangat mendominasi di daerah ini pada jam ramai ataupun potensi perlambatan lalu lintas yang muncul di sekitar titik-titik keluar masuk. Lalu untuk jalur pejalan kaki ini tersedia di jalan arteri primer dan berfungsi untuk menghubungkan Mall Karang Indah Mall dengan kawasan komersial di sekitarnya. Namun kualitas dan kenyamanannya pedestrian masih perlu ditingkatkan, terutama terkait lebar trotoar, peneduh serta aksesibilitas difabel. Untuk kebencanaan di sekitar site ini ada angin yang sangat kencang yang merupakan salah satu faktor dari Grand Mall atau Grand Mercure Lampung. Terus ada kebanjiran jika terjadi hujan lebat dan ada kebakaran. Lalu ini ada inventarisasi data dengan patch Jalan Raden Intan nomor 1 dan lain sebagainya. Lalu ada landmarks dari Tugu Adipura. Terus ada notesnya itu dari pertigaan Tugu Pengantin, Bundaran Tugu Adipura, dan flyover Gajah Mada. Distrik sendiri, distriknya ada pertokoan, bank, hotel, pusat belanja. Begitu masuk ke Jalan Raden Intan yang nomor 1 ini sangat terasa masuk di bagian kotanya. Lalu ada H, jalan arteri sekitar site yang membentuk batas visual sekaligus batas aktivitas. Jalan ini yang satu, Jalan Raden Intan yang memisahkan area komersial padat dengan lingkungan di belakangnya, dan Jalan Ahmad Yani menjadi pemisah antara zona perdagangan dan perkantoran dan permukiman. Nah, untuk pet sendiri dari jalan dalam jaringan jalan primer itu di pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan perlu menetapkan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor dan jalan kolektor 3 serta jalan strategis provinsi dengan keputusan Gubernur Lampung. Nah, yang saya warnain warna hijau ini adalah jalan arteri primer seperti 1A, 1B, dan 1C. 1A itu di Jalan Raden Intan, 1B itu Jalan Diponegoro, dan 1C itu di Jalan Kartini. Lalu ada jalan arteri sekunder, ini ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan jalan lokal yang sekitar site, yang dekat sangat site, itu ada di sini ada Jalan Tukang Bawang, dan di sini ada Jalan Sriwijaya. Untuk site itu berlokasi di Karang Indah Mall, Jalan Raden Intan nomor 73, Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dengan batas di utara berbatasan dengan arah pemukiman, lalu di selatan berbatasan dengan Hotel Kurnia dan Hotel Grande,
Dan di timur berbatasan dengan kawasan pertokoan dan lapangan Saburai. Terus di barat berbatasan dengan Jalan Raden Intan. Di tenggara sendiri berbatasan dengan Pahoman, lalu terus ke Teluk Betung. Timur laut berbatasan dengan pusat kota dan area komersil. Barat laut berbatasan dengan arah Jalan Kartini, dan barat daya berbatasan dengan Jalan Raden Intan lalu menuju arah ke Teluk Betung. Dengan luas jalan akses, yakni di jalan arteri primer sendiri ataupun Jalan Raden Intan di bagian barat itu memiliki panjang ataupun lebar sekitar 12 meter. Dan di Jalan Sriwijaya sendiri ini di bagian timur memiliki lebar sekitar 6 meter. Dari luas lahan yang telah dihitung, luas lahan data sekitar 7.500 meter persegi dengan KDB 70%, yakni menjadi 5.200 meter persegi dengan GSB yang diambil dari Jalan Sriwijaya yakni 12 meter, berkisar sekitar 6 meter dengan KDH yang diambil 30% menjadi 2.250, dan KLB sendiri berkisar sekitar 2.400 meter persegi. Dan ini area sekitar site, view site ke Jalan Raden Intan, view site ke Jalan Sriwijaya, dan ini di belakang Hotel Grande dan sebelah parkiran motor. Lalu ini untuk analisis microsite. Yang pertama itu ada lintasan matahari. Dengan matahari terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat, yang dimana di sisi timur akan mendapatkan paparan cahaya pagi dan sisi barat yang lebih banyak terpapar cahaya sore, dimana suhu rata-rata itu 28-32 derajat, dimana suhu ruang yang panas dan memiliki kekelembapan yang tinggi, dan implikasi di mana sisi utara site akan menerima penyinaran yang paling panjang dan intens terutama di siang hari. Berarti dari daerah sini sekitar sini. Dengan saya menganalisis dengan respon analisis, yakni pada bagian barat sendiri dapat ditambahkan vegetasi yang cukup besar akan tetapi tidak menutupi fasad utama, namun ia menjadi focal point untuk fasad bangunan tersebut. Nah, vegetasi focal point yakni saya menambahkan vegetasi yakni tabebuya. Terus arah view untuk fitness center sendiri menghadap ke arah timur agar menghindari cahaya matahari yang panas, dan membuat beberapa bukaan pada bagian atap bangunan agar cahaya matahari dapat masuk untuk menerangi bangunan, dan penambahan vegetasi sebagai pengarah seperti cemara, kipas palem, segitiga, dan palem putri. Itu sebagai vegetasi pengarah jalan. Terus di sini yang arah angin berdasarkan visualisasi pola aliran angin pada peta, arah angin di sekitar Karang Indah Mall bergerak dari utara dari sini menuju ke arah selatan. Namun pada bagian sisi utaranya anginnya terhalang oleh sebuah bangunan yang usang yang sudah tidak terpakai. Dengan respon analisis, karena arah angin bergerak dari utara menuju selatan, maka pintu utama akan diletakkan di bagian barat, yakni di jalan arteri primer. Bagian utara site ditambahkan vegetasi pemecah angin, dikarenakan angin dari arah Grand Mercure itu sangatlah kuat. Dan ruang-ruang publik seperti lobi ataupun ruang tunggu ditempatkan di jalur angin agar terasa lebih segar dan nyaman. Dan pada bagian timur site ini ditambahkan vegetasi yang menyaring bau tidak sedap dari aliran drainase dekat lapangan Saburai. Vegetasi pemecah angin sendiri ada dari pohon pinisium ataupun carapayung, dan vegetasi penghilang bau tidak sedap terdapat pohon kemuning dan pohon melati. Lalu untuk kebisingan dan view, di view belakang site ini ada
ada lapangan Saburai. Terus view kiri side itu ada ini, terus view kiri side dan view depan side di Jalan Raden Intan, di mana tingkat kebisingan tertinggi itu terdapat di pada sisi barat, timur, dan selatan. Karena berbatasan langsung dengan jalan yang aktif serta area dengan aktivitas kendaraan sirkulasi publik. Area-area ini menerima paparan suara yang sangat keras sehingga memiliki tekanan akustik yang tinggi. Dengan analisis view, tampilan yang baik dapat ditemukan di sebelah bagian barat, dan arah ini memiliki potensi visual yang baik tanpa banyak paparan. Sebaliknya, tampilan terbuka berada di timur dan selatan ini menghadap ke lapangan. Keadaan ini memberikan keuntungan dalam orientasi visual dan pencahayaan alami. Tetapi sangat perlu dikelola agar dia tidak menambah paparan panas ataupun kebisingan ataupun keterbukaan yang terlalu tinggi. Dengan respon analisis, desain merespon tingkat kebisingan dengan menempatkan zona service sebagai buffer dengan tekanan akustik tinggi, sementara ruang bioskop diarahkan ke arah yang lebih tenang. Dengan potensi view dimanfaatkan secara selektif dan dengan kontrol bukaan dan elemen shading untuk menjaga kenyamanan dan visual. Lalu di sini ada analisis side contour. Tapaknya memiliki perbedaan elevasi sekitar 3-4 meter yang menunjukkan adanya kemiringan sehingga memiliki kemiringan ringan hingga sedang. Dengan respon analisis, saya menambahkan penambahan rem sekitar perbandingan 1:8 dan tangga dinamis. Perbedaan elevasi pada tapak ini dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bentuk masa ataupun sistem ruang dan meminimalisir cut and fill dan meningkatkan efisiensi struktur terutama pada ruang auditorium. Nah, lahan yang akan dibuat di sini, dan untuk area parkir ataupun sirkulasi nanti ke arah sini. Lalu di sini ada sirkulasi dan aksesibilitas. Di sini di jalan arteri yang berwarna hijau dan jalan lokal yang berwarna biru, dan arus kendaraan sendiri seperti ini. Dari Jalan Raden Intan lalu menuju ke jalan. Dengan respon analisis, yakni sistem sirkulasi dirancang dengan satu arah ataupun dengan konsep flow-through circulation, dan drop-off ditempatkan di area depan bangunan untuk kemudahan akses. Lalu untuk utilitas dan drainase, di sini ada data tiang listrik dan lampu jalan. Di sekitar Jalan Raden Intan dan Jalan Sriwijaya terdapat sistem penerangan yang tidak rapi dan kabel-kabel yang sangat tidak rapi, dan ini sangat merusak view. Dengan respon analisis, penataan yang lebih baik pada kabel agar tidak terlihat untuk mengganggu, dan untuk ruangan seperti cleaning service dan lainnya diletakkan di dekat sumber air. Terus ini untuk jalur drainase di Jalan Sriwijaya dan di jalur drainase di Jalan Raden Intan. Di sepanjang jalan ini menggunakan sistem yang tertutup yang memungkinkan di mana pengaturan aliran air hujan ini terbuka, lalu airnya ini mengalir ke jalan tersebut mengikuti bentuk lahan yang menurun ke arah Jalan Sriwijaya. Dengan respon analisis mengarahkan aliran drainase ke arah timur side sesuai dengan kontur yang ada di side, berarti turun ke sini, turun ke Jalan Sriwijaya, dan membuat adanya sumur resapan ke arah Jalan Sriwijaya agar tidak terjadinya banjir, dikarenakan drainase di Jalan Sriwijaya ini cukup parah dan meletakkan ruang servis seperti gudang dan janitor berada di sisi timur side dengan Jalan Sriwijaya. Nah, di sini ada sintesa side.
yakni strength atau kekuatan, memiliki konektivitas yang baik dengan kawasan sekitar, dikelilingi aktivitas komersial dan jasa. Weakness, ketergantungan tinggi pada kendaraan, terlebih lagi di jalan primer, dan jalur pedestrian belum terintegrasi secara menyeluruh. Opportunities, potensi peningkatan kualitas ruang publik dan pengembangan sistem pedestrian yang lebih nyaman. Threats ataupun ancaman, persaingan dengan mall lain seperti MBK, Transmart, dan yang terbaru ini dari Grand Mall Lampung. Lalu untuk bubble zoning di lantai basement dan 1, di sini dari arah masuk ini langsung ke parkir motor, parkir mobil, dan ruang-ruang servis lainnya. Lalu di lantai 1 sendiri ini ditempatkan dengan ruang fitness seperti ruang yoga, ruang kardio, ruang angkat beban, dan ruangan pendukung lainnya. Dan di tengahnya sendiri itu ada void. Dan berseberangan dengan fitness itu ada food court dan tempat duduk untuk ruang publik. Terus di sini di lantai 2 itu ada arena bowling, terus arena biliar, PS ataupun Nintendo Switch yang sedang ramai digunakan saat ini, dan arcade game. Nah, di tengahnya sendiri pun saya menambahkan void. Lalu untuk counter registrasi seperti untuk PS, untuk biliar dan bowling itu dijadikan satu di counter registrasi. Dan setelah di counter registrasi di sini ada area lounge. Terus untuk lantai 3 ataupun bioskopnya sendiri itu masuk dari lobby bioskop. Terus ada snack and beverage. Terus di sini ada void, dan di sini ada studio Premiere, terus ada studio Dolby Atmos, ada studio Dolby Atmos 1 dan 2, dan studio yang reguler. Nah, ini untuk diagram zoning lantai basement sampai 4. Di lantai 1 ini saya menaruh seperti fitness center dan studio yoga ini di sekitar sini. Terus untuk food court and open seating itu ada di bagian sini. Terus untuk lantai 2 arena bowling itu ada di bagian timur side, dan lantai 2 untuk Nintendo ataupun PS PlayStation itu berada dihadapkan ke arah timur. Terus untuk lantai 3 untuk lantai 2 itu yang warna kuning ini untuk arcade game, dan lantai 2 ini untuk area biliar. Terus untuk lantai 3 sendiri ini khusus untuk bioskop. Nah, untuk basementnya sendiri itu untuk parkir motor dan mobil, dan yang warna hijau ini itu untuk ruang servis. Saya memiliki konsep rancangan studio, yakni dengan masa pertama dari satu volume utama berbentuk persegi sebagai representasi ruang hiburan yang fleksibel dan terbuka. Volume ini kemudian dibagi secara vertikal berdasarkan tingkat intensitas aktivitas, menciptakan sistem layered experience. Area paling bawah difungsikan sebagai zona yang aktif, itu sebagai sport and food court, sedangkan area atas menjadi zona hiburan visual yang lebih terkontrol, yakni bioskop dan lain-lain. Terus masa kedua ini sebagian masa ditarik dan dibuka pada lantai dasar untuk menciptakan transparansi visual serta koneksi antara dalam dan luar bangunan. Terus masa ketiga penambahan masa vertikal. Dan volume ini diekspresikan sebagai elemen bangunan dan menjadi penanda ataupun landmark bangunan. Nah, untuk building masa konsep keterhubungan, void tengah digunakan untuk visual connection antar lantai, memperlihatkan dinamika
aktivitas di dalam bangunan dengan karakter ruang seperti lantai basement itu sebagai fungsional dan efisien, lantai 1 zona paling aktif dan sosial, lantai 2 hiburan digital, dan lantai 3 pengalaman visual. Dengan building set konsep dengan akses utama dari jalan besar yaitu Jalan Raden Intan dan drop off yang luas dan nyaman. Untuk structure ini dia menggunakan sistem struktur beton bertulang dengan grid kolom dengan 8x8 meter untuk fleksibilitas ruang, di mana lantai bowling digunakan plat yang lebih besar dan tebal untuk meredam getaran dari bola, dan arena bioskop menggunakan struktur bentang lebar tanpa kolam di tengah. Untuk sirkulasi konsep dengan sirkulasi horizontal yakni dari entrance masuk, food court dan open seatingnya, terus fitness ataupun studio yoga, terus ada eskalator, terus ada Nintendo, terus ada bowling, biliar, arcade game, dan bioskop. Nah, ini untuk gubahan masa bangunan. Yang pertama itu dari lantai 1. Di lantai 1 ini zona yang paling aktif dan sosial, dan lantai 2 hiburan digital, ekspresif dan energik, dan lantai 3 pengalaman visual. Di mana masa dasar ini bangunan yang diawali dari satu volume persegi panjang sebagai bentuk dasar yang sederhana dengan pembagian vertikal fungsi. Masa ini dibagi secara vertikal berdasarkan tingkat aktivitas, membentuk konsep layered experience dari zona publik hingga zona hiburan utama. Lalu untuk pembukaan lantai dasar, sebagian masa lantai dasar ditarik dan dibuka untuk menciptakan area transisi yang transparan. Di sini. Untuk pengisian zona aktif, lantai diisi dengan fungsi hiburan aktif seperti bowling, biliar, dan arcade dengan bentang ruang yang lebih luas dan terbuka untuk mendukung interaksi. Lalu penegasan volume bioskop pada lantai atas sendiri itu masa ditingkatkan dan ditinggikan karena ruang bioskop itu yang membutuhkan tinggi ruang yang besar sekaligus menjadi elemen landmark bangunan. Dan integrasi sirkulasi dan void. Sirkulasi vertikal dipusatkan di tengah bangunan, seperti di sini, dengan void sebagai penghubung visual antara lantai. Nah, yang dibolongin ini merupakan void. Lalu untuk analisis kebutuhan ruang, seperti pengunjung itu datang, parkir, fasilitas, dan pulang. Pengelola datang, parkir, bekerja, dan pulang. Untuk kalangan penggunanya sendiri pun seperti anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan disabilitas. Dengan zona publik, ini ada area parkir, terus tiketing, area tunggu, snack bar, toilet publik ataupun koridor. Terus ada semi publik, studi bioskop, arena bowling, arena biliar, dan lainnya. Terus area private seperti locker, shower, ruang staff, dan lainnya. Dan service ini seperti loading dock, koridor service, area sampah, gudang umum, dan lainnya. Lalu masuk ke program ruang bioskop. Di sini bioskopnya ada 4 studio. Yang pertama itu ada studio premier dengan kapasitas 40 orang dengan sirkulasi 30% di lantai 3. Terus studio Dolby Atmos itu sekitar 180 orang dengan sirkulasi 30% sama seperti premier, dan studio reguler dengan kapasitas 120 orang dengan sirkulasi 30%. Dan memiliki ruang-ruang pendukung lainnya di lantai 3 dengan luas lantai 3 yakni 1417 meter persegi. Lalu yang kedua itu ada biliar dan bowling dengan arena bowling dengan 6 lane yakni dengan kapasitas 12-24 orang dengan sirkulasi 50%. Terus ada area biliar dengan 8 meja, ini sirkulasi 50% dengan meja biliar 2x1 meter. Terus untuk arcade games itu
sirkulasinya 50%, dan Nintendo Switch sirkulasinya 60%, dengan luas lantai sekitar 1392 meter persegi. Lalu di sini ada fitness center dengan ada ruang resepsionis, terus area kardio dengan kapasitas 15 orang, 15 sampai 20 orang, terus area angkat beban itu dengan kapasitas 20 orang. Lalu ada studio yoga, area stretching, area locker barang, shower, ruang instruktur dan staff, gudang alat, dan ruang pendukung lainnya. Dan di sini ada tenan makanan dengan sirkulasi 30% dan shared sitting area sirkulasi 30% dengan luas lantai pertama yakni 894 meter persegi. Lalu di sini ada ruang pendukung seperti kantor manajer itu di lantai 1, ruang administrasi, ruang meeting, ruang arsip itu ada di lantai 1. Nah, di sini ada parkir motor dengan kapasitas 100 sampai 150 orang, yakni dengan luas lahannya itu sekitar 100 meter persegi. Terus parkir mobil itu sekitar dengan kapasitas 80 orang. Ini sekitar 500 meter persegi. Terus pantry staff, loading dock, gudang umum, area sampah dan lainnya, dan tangga darurat di setiap lantai untuk luas lantai basement di sekitar 962 meter persegi. Oke, begitu